selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Ya, selamat siang kepada Ibu Febri selaku Wakasek Kurikulum beserta Bapak Ibu guru yang kami kasihi. Dalam hari ini kita mengikuti program pembebasan dari calon guru penggerak angkatan 7 dengan tema budaya disiplin. Adapun susunan acara hari ini saya bacakan. Yang pertama, kita mulai dengan doa. Kemudian yang kedua, perkenalan narasumber, yaitu dengan Bu Vero. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian materi. Yang keempat, dibuka dengan sesi diskusi. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan penutup. Baik, selanjutnya kita akan mulai dengan acara doa. Mohon kepada Bapak Sudiri mungkin bisa. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini pembahasan oleh calon guru penggerak angkatan 7, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Saya akan mengangkat doa secara iman Katolik dari Bapak Ibu yang berkeyakinan baik. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang boleh kami terima sampai siang hari ini, khususnya atas kesehatan yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu kepada kami semua. Pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini guna mengikuti sosialisasi dari calon guru penggerak. Utuslah Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami agar apa yang akan dipaparkan nantinya dapat kami pahami, kemudian dapat kami laksanakan untuk kesejahteraan, untuk kebersamaan kami di SMA Atasan Sekten Pasar. Berkati kami semua, berikan kesehatan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Doa ini kami sampaikan kehadirat-Mu dengan antaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Sudiri. Untuk acara selanjutnya kami lanjutkan dengan acara kedua, yaitu perkenalan dari narasumber sekaligus penyampaian materi. Bu Vero. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di acara di program pembebasan budaya positif oleh calon guru penggerak yang angkatan ke-7. Semoga apa yang hari ini bisa saya sampaikan, saya berikan kepada Bapak Ibu Guru ini sebagai salah satu penindasan. Dan kita bisa mungkin ada nanti yang mau menyusul saya sebagai calon guru penggerak juga disilakan. Kurang lebih jika nanti ada saya pengucapan yang salah ataupun kurang berkenan dari Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf sebelumnya. Dan saat ini bukan bermaksud saya untuk mengajarkan, tapi kita sama-sama sharing untuk ilmu kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan lanjut untuk materi yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain biarkan kita saling mendengarkan. Lalu berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Walaupun sudah siang, saya harap senyumnya di balik masker tetap ada senyumnya ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kita menghargai waktu. Kurang lebih saya akan mulai 1 jam. Kita mulai dari 13.17, kita akan selesai jam 1 jam setengah. Apakah kita akan sepakati dulu dengan keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Sepakat. Soalnya kelas mana kayaknya? Sepakat. Terima kasih Bapak Ibu. Tujuan dari penimbasan ini sekali lagi untuk mengimplementasikan pemahaman, yaitu terkaitnya budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHD. Tidak hanya itu, juga akan mendapat kesempatan membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar sekolah. Materi yang bisa saya berikan untuk hari ini ada 7, yaitu paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi.
Nanti pada segitiga restitusi saya akan memberikan video hasil dari segitiga restitusi yang saya lakukan. Baik, pada aktivitas pertama ini ada aktivitas yang saya akan minta kepada Bapak Ibu. Bersediakah? Bersedia. Baik, tugasnya Bapak Ibu sekarang. Saya minta Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangan. Harapan saya coba di tangan kiri Bapak Ibu kepalkan. Tangan kiri Ibu kepalkan. Coba Bapak Ibu bayangkan tangan kiri Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kepalkan itu sangat berharga. Ada sesuatu yang berharga di dalam kepala Bapak Ibu. Bapak Ibu pegang erat. Kemudian kita akan melihat pada rekan kita yang duduk berbarengan atau yang tidak duduk berbarengan boleh saling menoleh. Iya, boleh kolek dulu. Baik, tugasnya dari rekan, dari teman sebangku, Bapak nanti boleh bersama Bu Devi ya Pak ya. Saya akan meminta untuk mencoba melepaskan tangan dari rekan tersebut. Ya, nanti teman boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, menggoda boleh ya Bapak Ibu ya. Boleh silakan. Bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepala tangannya. Saya mungkin beri beberapa detik untuk bisa mencoba gimana caranya teman saya bisa membuka kepala tangan. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Baik, kita saling berhadapan. Saya akan mulai pada yang ketiga. 1, 2, 3. Gimana caranya kita mencoba membuka kepala tangan teman? Oh sudah terbuka. Baik, sudah. Ya, sepertinya sudah happy ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu. Tadi saya melihat sepertinya ada tidak mau membuka ya. Mungkin membuka. Boleh sedikit gambaran Ibu, kenapa Ibu dengan rela sukarela membuka? Karena saya pikir dia akan menilai apa yang ada di tangan saya. Ada pendapat bahwa siapa tahu dia akan menilai apa isi yang ada di dalam sana. Baik, mungkin tadi Bapak sendiri dengan Ibu tidak boleh membuka. Punanya Dedek mau dibuka tangannya karena saya carikan dewa sayu. Dengan segala cara ya Bapak ya, dia bisa membuka. Oke, baik. Bapak Ibu, tadi ada nggak yang merasa kenapa saya tidak harus membuka? Itu namanya masuk kepada teori kontrol. Kita yang mengontrol atau orang lain yang mengontrol? Kalau yang tadi menahan, kira-kira yang mengontrol siapa? Diri sendiri. Kalau tadi yang dibuka, kira-kira yang mengontrol siapa? Diri sendiri. Itu berhubungan dengan teori kontrol kita. Nanti ini ada hubungannya ke sini loh. Sebelumnya kita akan masuk ke paradigma. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke paradigma. Kita mau melihat paradigma perubahan yang terjadi saat ini. Dari stimulus respon menjadi soal teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar pandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa tidak sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Kita punya kontrol terhadap diri kita. Kita juga terhadap mengontrol terhadap kita. Tetapi kita akan mengubah teori kontrol kita. Untuk teori kontrol kebutuhan semua orang itu ternyata tidak sama. Ada yang membuka, ada yang tidak membuka. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang. Jadi di sini ketika Bapak Ibu punya teori kontrol yang kuat, ketika anak membutuhkan, misalnya semua anak tidak sama yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kita harus merasa menang win-win. Bukan kita yang merasa bahwa anak harus mengikuti kita. Itu adalah teori kontrol. Jadi kita harus merubah ke paradigma pendidikan untuk yang saat ini. Lanjut. Oke, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semua sebuah kesalahan ya Bapak Ibu. Ketika masuk ke teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita mengontrol otak kita bahwa semua itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi tadi ternyata ada yang bisa membuka ya. Saya
Saya banyak sekali dia minta nanti bisa minta duase, minta duase ya, itu masih bisa untuk mengontrol ya. Tetapi kita akan ubah, Anda tidak bisa untuk mengontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau tadi tidak ada yang membuka, silakan berkolaborasi. Kamu mau apa, saya kasih, kamu kasih apa gitu ya. Kolaborasi. Lalu model berpikir menang kalah kita akan ubah menjadi model berpikir menang. Kembali lagi Bapak Ibu kepada filosofi KHD. Jadi kita mengutamakan anak, semua kita menutup pada perilaku. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nanti pada materi ini sebenarnya secara gambaran besar pada disiplin positif. Di mana teori kontrol kita mengontrol dulu terhadap guru sendiri. Kemudian nanti kita akan masuk kepada teori motivasi. Ketika kita dapat mengontrol perilaku kita, maka kita akan masuk kepada teori motivasi. Motivasi intrinsik, artinya motivasi dalam diri kita. Kita mau mengubah diri kita menjadi kontrol lebih baik. Kemudian, ketika sudah ada teori motivasi dalam diri, maka kita akan masukkan nilai-nilai kebajikan. Nanti ini akan selaras dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini kita sudah jalankan. Ketika sudah ada nilai-nilai kebajikan, maka kita akan membuat keyakinan keras. Nanti saya akan berikan gambar keyakinan keras yang pernah saya buat di dalam kelas. Lalu ketika disiplin positif, kita memiliki teori kontrol untuk berpikir menang dan menang berkolaborasi, maka akan ada situasi di 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini terdiri dari apakah kita sebagai posisi kontrol yang menghukum, apakah kita dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Kemudian ketika kita sudah tahu posisi kita, mungkin nanti kita akan melihat bahwa posisi kita, aduh kemarin kayak saya bisa menghukum. Sekarang kita akan lihat, kita akan ubah itu dalam posisi manajer. Baru kita akan melakukan penanganan menggunakan segitiga restitusi. Tetapi pada saat menangani restitusi segitiga restitusi, Bapak Ibu akan saya masuk lagi ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita melakukan pendalaman terhadap anak, kita harus tahu kebutuhannya. Apakah dia membutuhkan kasih sayang? Apakah dia membutuhkan penguasaan terhadap dirinya? Apakah dia membutuhkan kesenangan dia? Ataukah kebebasan dia? Itu kurang lebih bahasan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut untuk budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Jadi kita mau mengembangkan budaya positif harus ada yang namanya disiplin positif. Disiplin itu tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi positif. Jadi kita untuk menjadi mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu apakah makna disiplin tersebut? Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman. Jadi kalau kita sudah bilang disiplin, kamu nggak disiplin, berarti kamu berhubungan dengan sanksi, begitu ya. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab. Inilah yang saya bilang ketika nanti punya
punya disiplin, punya teori positif. Jadi di sana kita bisa mengembangkan keyakinan kelas. Tanya saya nih Bapak Ibu. Ini coba dijawab mungkin ya. Apakah setuju atau tidak setuju? Apakah hukuman itu sama dengan mendisiplinkan? Apakah Bapak Ibu setuju hukuman itu sama dengan pendisiplinan? Setuju atau tidak? Ya, hukuman ya. Ya, apakah hukuman itu sama dengan pendisiplinan? Menurut Ibu, lihat hukumannya dulu. Tapi kalau Ibu lihat, kalau kita memberi sebuah hukuman, apakah itu bisa mendisiplinkan? Menurut Ibu, setuju tidak? Setuju? Baik. Yang kedua, apakah pemberian hukuman seperti menulis, membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju? Tidak setuju? Setuju. Menurut Pak Yos, alasannya mungkin boleh tahu? Karena kalau tidak diberikan feedbacknya, anak-anak tidak akan berubah. Oke, berarti kalau tidak ada feedback, anak-anak tidak. Iya. Baik. Kita lanjut ya, nanti kita akan lihat. Disiplin dan hukuman itu punya arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda. Maka tadi saya bilang, apakah hukuman sama dengan pendisiplinan? Disiplin merujuk pada praktek mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman dimaksudkan mengendalikan perilaku murid. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan dirinya dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Mungkin itu yang bisa saya pisahkan antara apa yang namanya hukuman, apa yang namanya disiplin. Hal yang dekat dalam benak anak ketika mendapatkan hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Anak bisa menjadi pemberontak, pembohong untuk menghindari kesalahan, lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Ini kalau kita bicara tentang kemarin inner child ya Bapak Ibu ya. Inner child. Baik. Disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan, ujian, dan orang lain. Jadi kayak tadi berapa kali nyogok, berapa kali minta, itu sudah termasuk salah satu hukuman. Ya. Bagaimana cara kita menciptakan budaya positif? Kita harus fokus pada kesehatan mental setiap orang. Nanti kita akan masuk ke 5 kebutuhan orang ya, 5 kebutuhan anak nanti di sini ada. Ciptakan komunikasi yang efektif. Tanamkan toleransi dalam organisasi. Nilai siswa secara objektif. Wujudkan kesetaraan di kelas dan motivasi siswa. Lalu tunjukkan apresiasi Anda. Jika anak merasa dia sudah menunjukkan perilaku baik, wah kamu sudah membuang sampah, kamu sudah melakukan sesuai dengan keyakinan kita bersama, berikan apresiasi kita kepada anak tersebut. Itu akan membangkitkan semangat anak. Kesimpulan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Nanti kita akan masuk ke kebajikan universal Bapak Ibu. Sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa memiliki disiplin yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Terkadang Bapak Ibu, saya pun menjalani bahwa menerapkan semua disiplin positif kepada anak bukan hanya satu kali kita berbicara, tetapi harus dilakukan secara berkali-kali. Mungkin sampai kita capek berbicara kepada anak, tetapi ada satu hal yang bisa kita dapat, kedekatan terhadap anak. Karena kita selalu berbicara, ibu selalu mengingatkan saya, ibu selalu mengingatkan saya. Ketika sudah selesai baru dia mau menanggung, kemarin saya sudah diingatkan. Ada sesuatu respect yang kita bisa berikan dari kita dengan murid. Baik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita angkat. Jadi setelah kita masuk ke teorinya, lalu kita masuk kepada hukuman, kita lihat pada nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Maka ketika kita ingin sampai pada posisi profil pelajar Pancasila, maka kita harus kuasai dulu teorinya. Kita masuk apakah yang masuk dalam hukuman, apa yang masuk dalam disiplin. Lalu kita lihat kepada profil pelajar Pancasila. Lalu dari budaya positif, kita akan masuk kepada disiplin positif. Bentuknya seperti apa? Ketika budaya positif kita akan masukkan ke dalam disiplin positif, maka kita akan mencoba dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ini? Baik, nanti kita jawab. Sama seperti pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena aturannya harus pakai helm, betul nggak? Padahal keyakinannya apa? Kalau kita tidak pakai helm, yang terjadi kalau ada kecelakaan apa ya Bapak Ibu? Tidak aman. Tidak aman. Itu keyakinan kita bahwa kita orang disuruh pakai helm, kalau kita nggak pakai kita tidak aman. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Sama, aturannya seperti itu. Tapi kita sudah tahu bahwa itu untuk menjaga kesehatan. Ya. Lalu mengapa memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Aturannya harus datang saat itu. Tetapi kita tahu bahwa mengikuti kegiatan memang harus tepat. Baik Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini contoh-contoh mungkin nanti keyakinan kelas, saya tunjukkan beberapa yang saya tunjukkan. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita lihat dari lingkaran ini, pada saat pertama kita membuat sebuah peraturan, ternyata budaya positif itu cukup besar, masuk kepada lingkungan yang positif, masuk kepada sebuah keyakinan kelas, dan paling di tengah adalah peraturan. Jadi keyakinan kelas itu membawa besar dari peraturan kelas, lingkungan positif, dan paling di atas adalah budaya positif. Bagaimana tujuan dari membuat keyakinan kelas adalah mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, dan membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-disiplin pada peserta didik. Tapi pada saat kita menyusun keyakinan kelas, mungkin nanti dari guru bahasa saya ini bisa dilihat dari peraturannya. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas yang bisa kita angkat adalah sebuah rasa tanggung jawab. Misalnya lagi dilarang mengganggu orang lain adalah kita bisa gunakan kalimat menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, kita bisa menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang menggunakan narkoba, itu berhubungan dengan kita katakan sebagai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu kita masuk ke dalam keyakinan kelas dan menghormati orang lain. Oke, ini beberapa contoh yang saya lakukan di keyakinan kelas. Saya pertama kali ini kita bisa lakukan Bapak Ibu pada saat awal pada saat kita masuk di awal semester.
Itu kita bisa lakukan kepada murid-murid kita. Ini kebetulan saya di kelas 10-3. Saya membimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Sebelumnya kenapa Bapak Ibu? Karena saya banyak sekali mendapat keluh kesah di kelas ini. Salah satunya, kita sudah buat peraturan kelas. Kita angkat lagi keyakinan kelas kita. Saya tanya kepada anak, saya sadari dulu, saya sadari anak-anak dulu. Saya minta mereka membuat satu hal yang mereka kira-kira bisa sepakati bersama. Lalu siswa menuliskan hal yang diharapkan. Dan mungkin nanti pada saat Bapak Ibu mau membuat, Bapak Ibu akan terkaget ketika mendapati satu kalimat yang sama hampir semuanya. Hal yang mereka ingin sama-sama kurangi, hal yang mereka sama-sama ingin tidak lakukan itu, tetapi ada di dalam kelas itu. Kemudian saya minta siswa menempelkan keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Saya buat yang menjadi 3. Ternyata saya melihat 3 hal yang sama. Ternyata di sana pada saat merangkum keyakinan kelas ada satu yang saya kaget. Ada 3 hal sudah di sana. Hal membuang sampah. Itu mungkin kita lumrah ya. Jadi mereka tahu bahwa saya setelah makan saya harus punya tanggung jawab membuang sampah. Tapi yang mereka lakukan apa? Saya tahu itu sampah dibuang, Bu, tapi saya tahu ini saya masukin di sini. Itu terjadi Bapak Ibu. Karena kita bisa lakukan keyakinan kelas ini. Tapi sekali lagi PR buat kita bersama. Saya di kelas pun, walaupun saya sudah melakukan keyakinan, saya punya PR yang besar terhadap ini. Karena saya baru mencoba. Maaf, saya juga mencoba di kelas yang lain untuk mapel saya. Saya mencoba ketika di awal Bapak Ibu, saya kembalikan lagi keyakinan saya. Anak-anak, apa keyakinan kita? Saya tidak boleh berkata kasar. Berkata kasar. Ketika masuk saya balikan lagi. Ingat keyakinan kita bahwa kita tidak boleh berkata kasar. Baik Bu, awal jalan baik Pak. Ketika sudah tekan lagi, apa yang masalah dengan keyakinan kita? Berkata kasar Bu, baik kalau begitu tolong diredam. Itu hal yang selalu kita akan temukan. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh mencobanya untuk di kelas Bapak Ibu masing-masing. Sampai sini mungkin Bapak Ibu sudah mulai mengantuk. Masih ada mungkin waktu berapa menit sebelum saya menampilkan untuk beberapa video saya. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Oke, baik. Ada teori motivasi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Mungkin Pak Boy, kira-kira kalau saya harus tepat hadir tepat waktu, motivasi apa yang muncul di dalam diri kita? Apa motivasi Bapak harus muncul pagi? Mungkin nggak telat ya Pak ya? Takut suster kali Pak? Sadar diri bahwa saya harus berangkat pagi. Oke, baik. Berarti itu sudah motivasi dari dalam diri. Gitu, Bapak Ibu. Kalau eksternalnya kayak tadi ya, tetap dengan suster gitu ya. Oke, lanjut. Teori motivasi perilaku, balik lagi. Ini tadi Pak Boy bilang dari diri sendiri, pakainya motivasi internal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain atau institusi. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Mungkin kadang-kadang Bapak Ibu ya kita melakukan sesuatu, kamu nggak ada imbalan gitu. Kadang-kadang kan kita berpikir ke sana, tapi padahal itu adalah tugas kita. Nah maka kita akan mendorong sama-sama masuk ke motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini untuk menghargai diri kita sendiri. Kita melihat di sini. Identitas gagal dan identitas sukses ini ada 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tujuan kita akan masuk nanti pada segitiga restitusi. Boleh kita lihat sebentar di pada hukuman. Hukuman itu pada sesuatu yang pasti kalau ketika hukuman ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika ada sesuatu yang terjadi maka konsekuensinya harus terjadi. Tetapi kalau pada restitusi itu kita dibuatkan sebuah pilihan. Mana yang menang, posisi win to win, menang dan menang gitu ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang panjang. Sedangkan untuk konsekuensi juga sama, tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Sedangkan restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Lalu untuk sebuah hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban pada saat restitusi konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan pada restitusi korban mendapat ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Kemudian pada konsekuensi murid atau anak tidak nyaman, maka pada saat restitusi dia mendapat sebuah pengumuman. Ini contohnya Bu, kalau untuk peraturan. Asal negatif, saya masukkan negatif, netral dan positif Bapak Ibu ya. Hukuman awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ya. Begitu bahasanya dari
Kalau kita netral, lakukan yang saya katakan. Tapi ketika energi kita positif, apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Lalu di posisi negatif, mendorong menyalahkan diri, sedangkan responnya adalah mendorong sebuah kepatuhan. Sedangkan pada teori kontrol adalah mendorong untuk disiplin positif. Jadi dia akan kuat dari dirinya sendiri. Itu. Nah, saya akan masuk ke ini. Saya mau tanya mungkin Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita akan lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Apakah ada yang benar salah? Ya. Konsekuensi ya. Lagi pelajaran PJOK benar sekolah ya. Benar ya, benar. Kita ada pelajaran kita. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini kembali kita mau masuk kepada hukuman atau konsekuensi. Tapi ini biasanya sering pasti kita lakukan ya Bapak Ibu tanpa sadar, benar? Oke. Selanjutnya ini adalah untuk menguatkan ke anak. Berarti sekarang kita akan melihat bagaimana kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kebebasan yaitu freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Nanti kita akan lihat. Kira-kira kalau dari kasus ini, apakah dia masuk ke dalam kebutuhan dasar yang mana? Apakah dia orang yang butuh dengan kasih sayang, ataukah dia butuh dengan bertahan hidup, atau kebebasan, atau kesenangan, atau kekuasaan? Boleh dilihat dulu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ini ada banyak sih jawabannya. Kita belum tahu nih. Apa sih kira-kira alasan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dipaksa? Mungkin ada yang baru. Apakah kita melihat dari kebutuhan dasar yang mana? Bapak Hiras? Survival. Yang lain? Pak Hiras melihat survival dari mana? Dengan paksa. Dia meminta bekal dengan paksa. Kebutuhan hidupnya. Iya. Oke. Karena apa? Karena lama, jadi dia paksa gitu. Oke. Power. Oke. Ibu Siti power. Kenapa Bu Siti power? Karena dia memaksa. Karena dia memaksa. Badannya mungkin besar Bu ya? Iya. Badannya mungkin besar. Weh, minta aku sini gitu Bu ya. Oke. Power, survival. Yang lainnya? Oke, baik. Ada lagi? Tidak. Boleh saya pecahkan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Oh ya Bapak Ibu, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tua yang tidak membawakan bekal makan, berarti kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup, benar survival tadi. Ya.
apabila jawaban bagus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi nggak pernah diperhatiin sama papanya, jadi dia. 3. Apabila jawaban bagus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Oh, perasaan, power, benar Bu, badannya gede Bu ya. Lalu, apabila jawaban bagus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti dia butuh kebebasan. Buat pengen yang lain gitu ya. Oke, Bapak Ibu pernah dibawakan bekal yang sama, pengen yang lain gitu. Lalu yang terakhir, apabila jawaban bagus adalah karena iseng dan menikmati ekspresi wajah teman yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya dia adalah kesenangan. Kalau ibu ketika anak melakukan sebuah kesalahan, pahami dulu kebutuhannya dia. Kamu ngambil ini buat apa? Kamu ngambil ini buat apa? Mereka banyak kita punya kasus ya. Saya juga punya kasus anak saya begitu. Jawabannya karena iseng. Jawabannya karena iseng. Mengambil bolpen milik temannya. Jawabannya karena iseng. Ketika ditanya, ternyata itu kalau kita lihat ternyata dia butuh kesenangan. Itu adalah dari kebutuhan. Lanjut kita kepada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Kita akan sampai nanti pada restitusi. 5 posisi kontrol kita ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai monitor, dan ada sebagai manajer. Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, dan sebagai manajer. Bapak Ibu, sebelum ini mungkin dijabarkan, Bapak Ibu kira-kira berada di teori kontrol mana yang sering dilakukan? Apakah Bapak Ibu sering banget untuk menghukum anak? Atau kadang-kadang kita punya kalimat yang bisa membuat dia merasa bersalah? Atau kita bisa sebagai sahabat, teman? Atau sebagai pemantau? Teman. Beres? Tiga-tiganya mana Bapak? Penghukum pernah. Teman. Pemantau. Konsekuensi. Membuat merasa bersalah. Jadi kalau setiap kali kita mengucapkan kalimat itu kayak maksudnya mencipta merasa bersalah mereka. Oh, sorry berarti pernah. Bapak yang lainnya, Bapak yang lainnya? Adakah di posisi monitor atau pemantau? Memantau itu dengan bentuk konsekuensi. Jadi kita melihat dahulu, kemudian di konsekuensi dan segala macam diberikan. Ada? Tidak. Yang lainnya mungkin sama mereka sedikit 3. Yang lainnya sama berarti? Sama, baik. Bapak Ibu mungkin kita bisa lihat. Lihat di atas ya Bapak Ibu ya. Motivasi untuk identitas gagal, identitas berhasil, dan terakhir adalah sukses. Ya. Identitas gagal itu pada 2 posisi, yaitu menghindari hukuman, menghukum, dan membuat orang merasa bersalah. Itu masuk identitas gagal. Tetapi identitas berhasil kita bisa menjadikan identitas gagal. Oke, nggak apa-apa Pak. Jadi kita sekarang dimantapkan dulu Pak. Siapa tahu nanti dia lompat masuk ke terakhir manajer gitu ya. Oke, karena tadi Ibu sebagai teman itu masuk ke dalam identitas berhasil dan juga sebagai pemantau. Nah terakhir itu adalah sebagai posisi manajer. Ini dia. Kadang-kadang kita berpikir susah juga Bu ya sebagai manajer karena kita harus kuat dulu sendiri baru kita bisa masuk ke posisi manajer. Gurunya berbuat misalnya menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan kalau dia membuat orang merasa bersalah, dia mengatakan ceramah terus ya. Bapak kecewa sama kamu karena begini, gitu ya Pak ya? Enggak, lebih kepada seperti hukuman sih misalnya. Enggak sebagai hukuman. Oh sebagai, enggak ada kata-kata. Oh kata-kata enggak, tapi sebagai pemberi hukuman. Oh pemberi hukuman berarti ya. Kata-kata biasanya langsung disebut itu Pak ya. Kata-kata. Oke baik Bapak. Lalu sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Bagi pemantau adalah menghitung dan mengukur. Jadi orang pemantau tuh banyak kan mengukur. Kalau kamu saya kasih ini kayaknya kurang, berarti saya nanti konsekuensi kamu seperti ini, pemantau. Lalu sebagai manajer adalah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Lalu sebagai penghukum, kalau saya pakai 1 garis aja coba ya Bapak ya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu sebagai penghukum. Dan hasilnya dia jadi orang yang memberontak, menyalahkan orang lain. Kita masih di penghukum. Berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi dia tidak respect lagi terhadap kita. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Gitu. Kalau udah sering menghukum, biarin aja, apa poin saya juga potong 10 kan gitu biasanya poin dia. Biarin aja kan gitu.
cuma masih 10 gitu ya. Oke. Dampak pada murid adalah pasti terjadi pengulangan kesalahan. Ya. Lalu kalau kita sebagai posisi yang membuat orang merasa bersalah, maka ketika guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan itu, ibu stres, gitu ya. Hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal dari masalah bohong. Karena ibunya udah tahu itu kasihan banget, tapi ibunya kan gitu. Ya. Lalu kaitan dengan dunia berkelas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Wah ini ibunya tuh memang selalu stres memberikan saya begini, tekanan begitu ya. Lalu murid akan berkata, maafkan saya. Dampaknya adalah merasa rendah. Lalu kita lihat pada kontrol yang berhasil. Jika kita sebagai teman, guru BK biasa selalu sebagai teman. Tanya terus sebab ibu ya. Dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, kalau gurunya berkata, ayolah lakukan itu demi ibu ya. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu. Kadang-kadang kita masih punya ini ya perasaan ya. Maka hasilnya adalah dia selalu ketergantungan. Ya, jadi saya sudah merasa oh ibu BK ini enak nih kalau ada masalah. Ya ayolah bu bantu bikin. Karena kita teman ternyata gitu ya. Lalu kaitan dengan dunia berkelas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dan berkualitas. Lalu murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu, gitu kan ya. Dampak pada murid adalah lemah, dia tidak jadi mandiri dan tergantung selalu pada guru tersebut. Lalu sebagai pemantau, dia akan menghitung dan mengukur. Gurunya berkata, apa peraturannya? Saya selalu hubungannya dengan peraturan. Coba baca peraturan nomor kode sekian gitu, ya. Hasilnya adalah menyesuaikan diri. Maka kalau kaitan dengan dunia berkelas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Muridnya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Maka dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi dan hadiah. Jadi kalau dia sudah tahu kalau ini punya sanksinya sekian, jadi kalau kayak ini saya dapatnya sekian. Jadi dia sudah punya tahu rasanya ketika saya akan disanksi diberikan peraturan. Maka bapak itu yang mungkin tadi sudah merasa pada level paling bawah, kita masuk kepada manajernya. Apa yang kita yakini? Jadi kalau bapak ibu guru pada posisi manajer, kita berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Lalu dari hasilnya adalah menguatkan pribadi anak, mengangkat kembali dalam diri motivasi anak. Apa yang harus saya buat? Maka kaitan dengan dunia, murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkeluarga. Jadi dia lebih kepada percaya diri. Ketika kita melakukan sesuatu, tanya kepada murid, kita diajar win-win solution dulu. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu masalah? Jadi dia akan mengintrospeksi dirinya sendiri. Lalu murid akan berkata, bagaimana cara saya untuk memperbaiki keadaan ini? Maka pada dampak pada muridnya dia akan mengevaluasi dan bagaimana cara saya memperbaiki. Sekali lagi seperti contoh sebuah keyakinan kelas yang saya lakukan, itu saya akan tanyakan lagi, kamu sudah melakukan apa hari ini? Saya berbicara kasar, saya berbicara seperti ini. Kita punya keyakinan bersama-sama, apa yang kamu lakukan? Saya punya keyakinan ini baik bu, saya tidak akan melakukan. Terkadang saya kalau harus mengingatkan kembali, di posisi manajer ini bukan berat, tapi kita bisa bersama-sama melakukannya. Begitu Bapak Ibu. Baik, saya akan ini tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sekali kecewa ini tadi sebagai teman, sebagai hukum, pernyataan. Baik Bapak Ibu, ini saya tidak boleh jelaskan untuk teman monitor. Nah ini saya akan berikan kasusnya dulu. Kira-kira nih, posisi kontrol mana sih yang diambil oleh Ibu Dani? Kita lihat. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar.
sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran SPKS. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Bu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, kamu tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun bilang membisu, "Bapak Ibu, kira-kira yang tadi posisi kontrol mana yang diambil oleh Ibu Dina?" Manajer? Teman? Pemantau? Pembuat rasa bersalah? Kira-kira yang mana? Oke, saya mau tanya dulu, sisi manajernya di bagian mana, Bapak? Kata kalimat ini, kamu nggak kasihan sama ibu karena ada kalimat yang bersama. Bu, kok kayak begini? Kamu kan, ayolah, saya kan bisa bisa menjawab ini, nggak usah lah saya begini, itu teman. Tapi kalau sebagai manajer, dia pasti nggak akan bekerja seperti ini. Kalau sebagai pemantau, dia bilang, kamu tahu nggak konsekuensi kalau kamu tidak maju? Itu teman. Karena ada aturan yang jelas. Kira-kira Bapak Ibu mau tanya, kalau seandainya kita lihat ini posisinya dia adalah orang yang sebagai membuat rasa bersalah, sebagai seorang manajer, Bapak Ibu harus berbuat apa terhadap anak seperti ini? Apa yang kira-kira satu pertanyaan yang bisa tanyakan kepada Fajar sebagai manajer? Jadi, Joshua sebagai manajer, kalau penghukum nggak mungkin saya minta dia stop jam. Ya, kalau penghukum kita sebagai stop jam. Oke, Ibu. Ayo Fajar, kira-kira bagaimana cara kamu untuk belajar supaya bisa bahasa Inggris? Oke, gimana cara kamu belajar agar bisa bahasa Inggris gitu? Oke, baik. Yang lainnya Bapak Ibu mungkin mau coba. Oke. Bagaimana caranya agar bagaimana cara mengajar agar kamu bisa semangat dan bisa mengerti? Ya, bagaimana cara Ibu agar kamu bisa bersemangat dan belajar bisa lebih mengerti? Kita beri kelas dulu. Saya salut, jujur saya salut. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin tahu posisi saya harus bagaimana, kalimat kita yang mungkin selalu gitu ya, kita kan selalu bilang, udahlah kamu dulu malas banget dah. Sudah tahu anaknya sering banget begitu, tapi kita nggak kenal tuh. Ayo dong, gitu kan ya. Kadang-kadang kita jual ya sudah. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Oke. Lalu ya sudah, kita lanjut ke Bapak Ibu ya. Baru tadi ketika kita sudah masuk kepada tahap manajer, maka kita akan lihat pada sedikit restitusi. Ini bagian akhirnya. Restitusi. Jika murid melakukan sebuah pelanggaran, apakah langkah kita? Siapakah yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Cenderung kalau kita nggak mau ambil pusing, biasa kita maafkan aja ya, lewat aja. Tapi terkadang kalau kita mau ambil pusing, kasih hukuman. Gitu ya saya ya. Nah, kita akan masuk kepada segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. 3 langkah dalam segitiga restitusi: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu boleh lihat ada segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian misalnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tanyakan dulu kepada anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita gali dulu. Baru setelah itu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah melakukan stabilitas, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Orang yang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi balik lagi ya, Bapak Ibu pada keyakinan keras. Ketika saya untuk anak itu, saya tanyakan masuk ke restitusi dulu. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba marah nggak jelas? Kita bertanya. Nanti habis itu memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tahu kan kesalahan itu bahwa itu merugikan kamu dan orang lain. Orang lain itu dirugikan apa? Sakit hati Bu ketika saya berbicara. Lalu kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan perbaiki. Lalu sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati, saya sudah melakukan kesalahan dengan tidak
melanggar, salah satunya yaitu mengucapkan kata-kata kasar. Itu jadi dikembalikan lagi ke anaknya untuk introspeksi ke dirinya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya saya akan memberikan link hasil segitiga restitusi yang saya buat. Mudah-mudahan ini masuk salah satu gambaran. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerangkan di kelas Bapak Ibu ketika menemukan sesuatu ya Bapak Ibu. Oke, di bagian terakhir aja. Saya harus buka YouTube dulu Bapak Ibu. Bagaimana bisa membantu? Saya selalu tadi di kelas, kan sekarang tuh lagi pelajaran Musya. Di situ Musya yang beri meja saya, katanya rok saya tuh terlalu pendek, baju saya terlalu ketat. Musya malahin saya di depan kelas, katanya rok saya terlalu pendek, baju saya terlalu ketat. Tapi setelah malahin Musya itu enak banget di depan kelas yang terakhir. Kan saya mau, saya kesel. Oke. Alasannya apa sih menurut siapa itu menegur seperti itu ke Indonesia? Katanya seragam saya terlalu ketat, seragam saya itu terlalu pendek. Tapi kan bajunya udah di sekolah, saya juga nggak ada apa-apa gitu. Menurut Indonesia sendiri dari baju sama roknya itu sudah sesuai aturan sekolah. Saya sih ngerasa udah. Tapi tadi itu posisinya saya lagi duduk, jadi kenapa itu pendek? Oke baik, kalau begitu coba deh. Bu Vero minta untuk Resya mendekat ke Ibu, Bu Vero berlihat. Resya, coba jelaskan ke Ibu, kenapa bagian atas Resya harus dilipat ke atas? Ikat pinggangnya hilang. Baik, Resya. Nah, kalau mau tanya nih, kita kan punya keyakinan sekolah. Menurut Resya, nilai keyakinan sekolah mana yang Resya belum tunjukkan? Nilai kedisiplinan. Maka Resya, dari nilai disiplin tadi yang belum mengungkapkan, apa yang bisa kamu tunjukkan? Memperbaiki cara saya sesuai. Oke, berarti sudah tahu ya bahwa ini harus kamu tunjukkan bahwa kamu bisa melakukan disiplin. Terima kasih kamu sudah menunjukkan keyakinan dari diri kamu yang kamu berikan. Semoga apa yang kamu temukan dari diri disiplin itu terangkan, ya. Kemudian untuk usaha sendiri dari yang ibu saya katakan itu jangan dimusnahkan, ya. Nanti untuk apa yang Bu siapa Resya itu nanti Bu Vero akan sampaikan kepada Bu Sheila sendiri, ya. Jadi biar Bu Sheila untuk tidak bertemu Resya gitu ya. Nah sekarang Resya mulai. Terima kasih. Salam sejahtera. Iya. Selamat pagi, salam sejahtera. Kenalkan nama saya Rafael Silvan Profesi dari kelas 3 dengan usia 34 dari kegiatan institusi. Sudah saya buatkan, mudah-mudahan
apa yang saya berikan materi untuk hari ini bisa ditanggung positif oleh Bapak Ibu, bisa kita terapkan di peserta didik kita. Kesimpulannya, melalui segitiga diskusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Sekian dari saya, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Baik Bapak Ibu, mungkin kita berikan aplaus lagi sekali. Ya, terima kasih Bu Vero untuk ilmunya yang sangat luar biasa hari ini. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Vero, sharing informasi dan diskusi hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Terlebih kita itu sebagai profesinya sebagai pendidik. Nah, seperti pesan dari Bu Vero, mari kita budayakan disiplin positif. Ya, sebelum kita akhiri, saya Nika Dayunia ini sebagai moderator hari ini mungkin mengundang Bu Vero untuk ya, Sebentar saja ya. Mungkin Bapak Ibu saya undang untuk bernyanyi. Kita menggunakan yel-yel yang maju bersama, hebat semua, gitu ya? Maju bersama, hebat semua, betul? Ya. Oke, baik, saya akan memandu. 1, 2, 3. Maju bersama, hebat semua. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan pemimbasan hari ini, saya undang Mas sendiri untuk ke depan memimpin doa pembuka. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup kegiatan kita kembali dengan doa. Karena kita tutup dengan doa, kita tutup kembali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang terima kasih, kami bersyukur kembali kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami di dalam acara pemimbasan pada sore hari ini. Apa yang telah diberikan kepada kami, semoga dapat kami amalkan di dalam tugas pelayanan kami sebagai pendidik, dan kami bisa memperbaiki diri sebagai pendidik untuk ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa cita-cita yang mulia dari sekolah kami yang kami cintai. Berkati setiap pelayan kami, berkati anak didik kami, berkati keluarga kami dimanapun kami berada. Ini semua kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, perkenalkan saya Chandra Dewi Pancawantafini Dejesus. Saya selaku guru bahasa Inggris di SMA Katolik Santo Yosef Denpasar. Baru saja saya telah mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Ibu Veronica. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang karena bisa berkesempatan mengikuti secara penuh materi yang telah disampaikan. Materi yang disampaikan pun cukup menarik dan membuka wawasan saya secara pribadi sebagai guru mata pelajaran, sehingga kedepannya nanti saya bisa memperlakukan siswa saya dengan lebih positif. Harapan saya semoga kedepannya calon guru penggerak kegiatan-kegiatan berikutnya bisa diimbaskan kembali kepada guru-guru yang ada di sekolah. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.